Salam semuanya. Salam, Pak. Shalom. Ya, Shalom, Pak. puji Tuhan. Kabarnya hari ini, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Pak. Luar biasa, baik. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, di hari kedua, kita akan melaksanakan persekutuan pendalaman Alkitab. Terima kasih buat Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku semua yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran kita, jiwa kita untuk bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Maestro. Silakan buat Maestro. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati pada siang hari ini, berkati kegiatan kami pada siang hari ini, yaitu kegiatan persekutuan pendalaman Alkitab. Kiranya Engkau berkati kegiatan pada siang hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, Tuhan. Meskipun hanya lewat Zoom virtual, kiranya Engkau berkati kegiatan kami pada hari ini, Tuhan. Agar tidak ada kendala sedikit pun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Cynthia untuk kita bawa dalam kebenaran firman Tuhan. Teknisnya nanti bergantian mungkin ya, Cynthia, untuk ayat ganjil genapnya, supaya semua terlibat. Oke. Silakan, Cynthia. Ibadah, Bos. Pendalaman. Tetap. Program baru. Shalom. Kali ini kita akan mendengar Tuhan. Kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita buka ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat 14 sampai 15. Di Roma 8 ayat 14 sampai 15. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Ayat 14 sampai 15. Jika sudah mendapatkannya, Roma 8 ayat 14 sampai 15. ya Pak. Oke, benar. Sudah mendapatkannya semua? Bentar. Oke. Jika sudah mendapatkannya, mari kita membacanya. Ayat 14 laki-laki dan ayat 15 perempuan. Dimulai. Ayat 14 laki-laki, ayat 15 perempuan. Hitung 3, 2, 1 supaya sama-sama mulai. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15 perempuan 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Saya mengambil tema 7 tuntunan Roh Kudus untuk menyempurnakan iman. Saya beri sedikit spesifik tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus yang sejati setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertahta di sorga.
Satu peran utama Roh Kudus adalah dia melahirkan saksi Yesus Kristus yang terdapat pada Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 14. Yesus pernah berkata kepada muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu." Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Pada dasarnya Roh Kudus disediakan bagi kita sebagai penolong untuk menguatkan dan menyempurnakan kita. Berikut ini saya akan beritahu mempelajari tentang 7 tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya untuk meneguhkan dan menyempurnakan iman, yakni pertama, Roh Kudus menuntun kita melalui pengalaman padang gurun. Pengalaman padang gurun ini kita kenal akan teringat kepada Yesus yang dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Oleh Matius, Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang disertai oleh Roh. Kesatuan Yesus dengan Roh Ilahi inilah yang memampukan Dia melawan godaan yang ditawarkan kepadanya. Setiap kita harus melalui padang gurun, yaitu suatu perjalanan yang panjang, melelahkan, dan kadang menyusahkan. Maksudnya adalah bahwa dalam mengiringi Tuhan, kita akan selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tidak selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tetapi kita pastinya akan juga melewati mengalami yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus kuat di dalam Tuhan dan berjalan terus karena kita berada di jalan yang benar bersama Tuhan, mengiringi Tuhan, sebab menjadi satu dengan Kristus adalah segala-galanya. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita menghadapi Firaun. Firaun ini dimaksudkan dengan orang-orang yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita benci sama dia, dan ada saatnya kita harus menghadapi orang-orang seperti itu, orang-orang yang mengecewakan kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita harus bisa menguasai diri kita supaya tetap bisa tenang dan tetap berbuat baik. Yang ketiga, Roh Kudus menuntun kita membelah Laut Teberau. Laut Teberau ini penyeberangan Laut Merah atau penyeberangan Laut Teberau dalam bahasa Ibrani yakni Kriyat Yamsuf adalah bagian dari perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa, dicatat dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Nabi Musa membelah Laut Teberau dengan mengulurkan tangannya ke atas laut. Sebelum itu berfirmanlah Allah kepada Musa, katanya, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Dan Musa mengikuti firman Allah kepadanya, yang dikatakan Allah kepadanya, hingga akhirnya dia mengulurkan tangannya ke atas laut, sehingga laut terbelah menjadi dua dan air meliputi orang-orang Mesir. Perjalanan membelah Laut Teberau adalah perjalanan di dalam berkat dan mujizat Tuhan. Ketika menghadapi berbagai persoalan hidup, kita harus tetap tenang dan yakin teguh pada Tuhan bahwa berkat dan mujizat sudah Tuhan sediakan, walaupun itu kelihatannya tidak mungkin sama sekali, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Yang keempat, Roh Kudus menuntun kita masuk tanah perjanjian. Setiap orang percaya harus berjuang dan memiliki tanggung jawab di dalam perjalanan imannya, dan jangan pernah takut karena selalu ada pemeliharaan Tuhan. Ini berarti setiap hari kita harus benar-benar memotivasi diri kita untuk terus bertumbuh dalam iman percaya kita kepadanya. Yang kelima, Roh Kudus menuntun kita masuk Taman Getsemani. Pengalaman masuk Taman Getsemani ini mengajarkan kita agar biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita dan bukan apa yang menjadi kehendak kita. Jika kita ikuti kehendak kita sendiri, kita pasti akan jatuh ke dalam
jalan yang salah. Kita pasti akan jatuh ke dalam yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, kita akan selamat, kita akan benar-benar bertumbuh terus di dalam Tuhan. Yang keenam, Roh Kudus menuntun kita menjalani via dolorosa, yang artinya siap untuk kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Karena jika kita siap, maka kita akan menerima sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi, walaupun kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, barang-barang yang kita sukai, tapi semuanya itu benar-benar akan diganti Tuhan yang lebih besar lagi daripada barang atau saudara yang benar-benar kita kasih itu. Yang ketujuh, Roh Kudus menuntun kita menerima mahkota kehidupan dari perjalanan pengalaman padang gurun, menghadapi Firaun, membelah laut Teberau, masuk ke tanah perjanjian, masuk ke taman Getsemani, dan menjalani via dolorosa. Akhirnya kita menerima mahkota kehidupan. Di tengah tantangan dan masalah dalam hidup orang percaya, kita harus tetap berjalan maju, jangan berhenti, jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Tapi tantangan dan masalah itu tidak boleh membuat kita menjadi tawar hati. Kita nggak boleh menjadi keras hati, tetapi sebaliknya kita menjadikan itu sesuatu yang kuat. Kita harus menjadikan itu sebagai kita itu pemenang, seperti lagunya itu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita harus seperti itu, sehingga akhirnya kita menerima mahkota kehidupan. Dan Roh Kudus juga menuntun kita agar kita tuh jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan melakukan semuanya itu dengan sendirinya, melainkan kita harus belajar taat dan setia, serta pandang Yesus terus dalam hidup ini. Dan juga kita harus tetap memandang ke depan, jangan berbelok ke sana, ke sini, dan kita harus tetap siap kehilangan segalanya demi mendapatkan segala-galanya yang indah dan mahal dari Tuhan. Dan terus yang terakhir itu tetap berjalan dalam iman bersamanya. Karena kita yakin percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk tetap bersama Tuhan Yesus sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan kita masing-masing. Amin. Dipersilakan untuk Pak Abraham untuk bawa kita dalam renungan pada siang hari ini. Kesempatan saya berikan. Terima kasih. Waktu yang ada kita pergunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kebenaran yang kita dengar hari ini cukup panjang ayatnya, tapi nanti di rumah saja masing-masing baru baca, yaitu terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Tetapi yang kita baca bersama hari ini adalah ayat 18 saja. Ayat 18. Kita baca bersama-sama. Laki-laki dan wanita. Ya. Sudah ketemukan? Sudah, Pak. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab tentang salib memang ada Tuhan bagi mereka yang akan dimuliakan. Tapi bagi ayat 18. memang ada Tuhan bagi mereka yang akan binasa. Tapi pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Akan kita simak bersama pada siang hari ini. Besok kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu kematian dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya pada hari ini Bapak memberikan satu tema, mengapa kita memberitakan Yesus yang disalibkan. Mengapa kita
memberitakan ibu guru dan juga siswa yang diberkati, yang dikasih oleh Yesus Kristus. Pertama, mengapa kita harus beritakan Yesus yang disalibkan? Kita bersyukur di mana melalui kematian Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan. Kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan melalui pengorbanan Dia di atas kayu salib, segala dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti di rumah masing-masing akan dibaca, itulah mohon maaf sebentar. Jadi melalui pengorbanan Tuhan, mendapat anugerah dari Tuhan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus. Kita mendapat anugerah belas kasihan dari Allah kita. Dari Efesus pasal 4 ayat 8. Kemudian ada kebenaran yang terdapat dalam Mazmur 116 ayat 12, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada intinya kita beritakan Yesus yang disalibkan karena segala dosa-dosa kita sudah ditebus dan kita menjadi ahli waris surga yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Kemudian kita beritakan Yesus yang disalibkan karena beritanya tidak pernah habis, beritanya tidak pernah usang, selalu baru terus. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa firman Allah itu selalu baru setiap pagi dan kebenaran itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terus menerus berita keselamatan, kabar baik itu kita harus sampaikan pada setiap orang yang mau mendengarkannya. Ketiga, kita harus beritakan Yesus yang disalibkan itu. Karena berita ini satu-satunya berita keselamatan. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita harus beritakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan tentang kehidupannya bahwa Dia adalah satu-satunya keselamatan yang dipercayai. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita percaya, itulah kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Rasul Petrus berkata, atau mengkhotbahkannya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12.
yang berkata, dan di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kita. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita selain nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus beritakan. Karena di dalam Alkitab dikatakan Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah kamu beritakan Injil. Sampaikan kepada mereka, ajarlah mereka, dan baptislah mereka. Dan kita percaya ayat 20 berkata, Allah akan menyertai kehidupan kita sampai pada kesudahan alam. Sebab itu tugas memberitakan Injil adalah semua orang yang percaya. Termasuk kita yang ada saat ini, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, buatlah suatu kesaksian yang hidup. Karena tentang salib Kristus, supaya banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan. Dan kita percaya, semua itu kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan damai sejahtera. Karena Dia yang telah mengampuni kehidupan kita. Kita juga harus saling mengampuni, kata Alkitab. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita di surga juga mengampuni segala kesalahan kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Tapi yang jelas melalui pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita semua menerima anugerah keselamatan Yesus. Marilah kita berpegang teguh, beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah kebenaran firman Allah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa penutup Roberto. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di ibadah kami dari awal, dengan hingga akhir, walaupun secara virtual. Kami sudah mendengar firman-Mu, semoga Mu bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Ketika juga kelas 9 yang ingin melanjutkan bimbel, agar yang ilmu kita dapat berguna bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap haleluya, amin. It's like a symphony. Just keep listening. Amin. And pretty soon you'll start to figure